luar biasa, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah dilawat oleh Roh Kudus. Sukacita Allah sudah memenuhi hati dan jiwa saudara. Dan sekarang saya percaya saudara siap menerima firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada minggu yang lalu kita sudah belajar dari Esra 1 ayat 5 sampai 6. Bangsa Yehuda bermimpi pulang dari pembuangan untuk kembali ke negerinya dalam rangka membangun rumah Tuhan. Dan itu saudara kekasih dijawab oleh Tuhan. Dan pada masa pemerintahan Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hatinya untuk membangun rumah Tuhan di Yerusalem, serta membiarkan orang-orang Yehuda berangkat untuk kembali ke negeri asalnya untuk membangun rumah Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan, saudara masih mengingat firman Tuhan pada minggu yang lalu. Katakan amin. Nah, sekarang kita akan belajar pergumulan apa yang mereka alami dalam membangun bait suci rumah Tuhan yang menjadi impian mereka. Dan kita akan belajar di Esra pasal 4 ayat 1 sampai 5. Buka Alkitab saudara dan kita akan membacanya. Esra pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya ayat yang genap. Minta maaf saudara. Ya, Esra 4 ayat 1 sampai 5, ayat pertama, jemaat Tuhan ayat berikutnya. Dengan perikop pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, jemaat Tuhan. Kami pun membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami itu sama seperti kami. Itulah kami selalu bersebat Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores Raja Negeri Persia. Bahkan selama zaman Kores Raja Negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rencana mereka. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman Tuhan kepada kita pada saat ini, kita tidak pernah salah dalam menaati Tuhan. Sekali lagi, judul firman Tuhan kepada kita tidak pernah salah dalam menaati Tuhan. Esra 4 ayat 1 sampai 5, dan itu kita sudah membacanya bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dan kita mengerti dan kita pahami apa yang mereka alami ketika mereka membangun bait suci. Ketika mereka membangun bait suci, keringat
sesuatu yang keliru. Tetapi banyak orang berpikiran yang tidak menyalahkan bangsa Yehuda dalam tindakan mereka membangun bait suci atau rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita menaati Tuhan, kita percaya dan kita yakin pasti ada yang tidak senang dengan kita. Apa saudara? Apa saudara? Ada yang tidak senang. Karena kita tidak ikut kehendak mereka. Kita tidak kompromi dengan mereka. Kita tidak mengikuti kehendak dunia. Dan banyak di antara mereka yang tidak setuju dengan semua tindakan kita. Dan mungkin mereka akan berkata, kita sok suci, nanti masuk surga bulat-bulat, dan lain sebagainya. Banyak kata-kata yang mereka lontarkan kepada kita untuk melemahkan iman kita, menghentikan kita menaati Tuhan. Haleluya saudara yang terkasih. Jadi banyak teman kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang terdekat dengan kita merasa terancam ketika kita memilih hidup di jalan Tuhan, ketika kita memilih hidup sesuai dengan firman-Nya, ketika kita memilih hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka merasa terancam karena kita tidak akan setuju dengan semua tindakan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka merasa kita menjadi lawan, bukan menjadi kawan lagi. Sehingga mereka bingung harus berbuat apa terhadap kita. Akhirnya mereka mulai marah, mengintimidasi, bahkan melukai kita dengan maksud agar kita meninggalkan rencana Tuhan. Banyak yang terjadi demikian. Ketika kita mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka berusaha untuk menghalangi kita. Mereka berusaha menghentikan pekerjaan Tuhan agar kita berhenti ikut Tuhan. Dan kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, di sepanjang sejarah banyak umat Tuhan yang dituduh tanpa fakta dan tanpa bukti yang jelas. Ini adalah salah satu contoh dalam kisah yang sudah kita baca bersama-sama dalam kitab Esra mengenai umat Tuhan yang membangun bait suci. Mereka dituduh tanpa sebab. Perhatikan kembali di Esra 4 ayat 4 sampai 5. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores Raja Negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasehat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rencana mereka. Banyak tuduhan-tuduhan kepada anak-anak Tuhan yang sebenarnya itu tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu dipersalahkan. Tuduhan-tuduhan itu tidak ada faktanya, membuktikan bahwa mereka benar-benar salah. Kan tidak ada yang salah kalau mereka berniat untuk membangun
berada di mana kita bertumbuh, di mana kita diajari, di mana kita dimuridkan, dan kita kenal kebenaran. Kan tidak ada yang salah. Kenapa mereka harus marah kepada kita? Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus dapat menerimanya. Karena itu adalah sebagai risiko dari ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab ada harga yang harus dibayar. Dan adanya penyerahan hidup secara totalitas kepada Tuhan. Karena kita tahu, kita bukan milik dunia. Kita adalah milik Tuhan. Dan ketika kita memilih menjadi milik Tuhan, banyak orang yang tidak senang akan hal itu. Banyak hal itu tidak mendukung kita. Banyak orang yang tidak mendukung kita untuk mengambil keputusan tetap setia di mana kita diselamatkan, di mana kita bertumbuh, di mana kita dimuridkan. Untuk itu jemaat, jangan kita mudah menyerah dengan situasi dan keadaan tersebut. Melainkan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan berpihak kepada kita apabila kita tetap mengambil keputusan menaati Tuhan. Sekali lagi, menaati Tuhan tidak ada yang salah. Amin. Amin. Tapi kalau di luar sana banyak mempersoalkan tentang ketaatan saudara, jangan saudara takut. Jangan saudara berhenti. Jangan saudara menyerah. Itu sudah risiko kita ikut Tuhan. Katakan amin. Dan kita akan belajar lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal penting yang harus kita perhatikan di saat kita menaati Tuhan. Yang pertama, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus kita bayar. Ketika hidup kita tidak serupa dengan dunia ini, kita harus mempersiapkan hati kita terhadap siapa saja yang berusaha melukai kita ketika kita menaati Tuhan. Ketika kita memilih untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita harus mempersiapkan diri kita, mental kita. Karena kita tahu saudara, kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang benar, bukan salah. Jadi ketika ada orang-orang yang menghalangi kita melakukan kehendak Bapa, ada orang yang menghalangi kita untuk menaati Tuhan, menghentikan kita untuk melakukan kebenaran, jangan kerjakan itu. Katakan amin. Katakan amin. Karena memang keharusan bagi kita untuk menaati Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa. Karena kita bukan hanya sekedar orang Kristen, bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Terlepas daripada itu, kita harus menaati kehendaknya. Kita harus tunduk kepada kedaulatannya. Itu artinya kita milik kepunyaan Allah. Katakan amin. Katakan amin.
Kita harus siap dibenci, saudara, oleh karena kebenaran. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh orang-orang yang tidak menerima dan melakukan kebenaran tentunya. Perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam dunia nyata lebih banyak orang-orang yang belum mau menerima dan melakukan kebenaran. Itu fakta. Daripada orang-orang yang siap menerima dan melakukan kebenaran. Karena Tuhan Yesus berkata, dunia membenci kita oleh karena kebenaran. Dunia membenci kita oleh karena kita memilih taat kepada Tuhan. Makanya Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi ini yang perlu kita pahami, saudara. Kita tidak perlu marah kepada mereka yang membenci kita. Kita doakan mereka supaya mereka sadar dan datang kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Karena kita harus menyadarinya, ini firman Tuhan sudah dituliskan kepada kita. Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Tuhan Yesus. Mereka-mereka yang dulu membenci Tuhan Yesus, di zaman kita juga demikian. Banyak yang tidak senang ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita menaati Tuhan, mereka alergi. Mereka tidak tenang. Mereka berusaha menghentikan saudara. Karena saya sudah katakan dari awal, tidak semua orang melakukan kehendak Tuhan. Walaupun dia orang Kristen. Perhatikan di keseharian hidupnya. Makanya mereka mulai menghasut orang-orang untuk menghentikan saudara ikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 15 ayat 18-19 mengingatkan kita agar kita juga tahu bahwa dulu juga Yesus dibenci oleh karena kebenaran yang disampaikannya. Dan sekarang juga ketika kita menyampaikan kebenaran, hidup dalam kebenaran, banyak orang yang membenci kita. Dunia yang dimasukkan di sini ialah mayoritas orang-orang yang menolak kebenaran. Siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang Kristen maupun non-Kristen yang hidup di luar kebenaran dan tidak menyukai kebenaran. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Banyak orang Kristen tidak menyukai kebenaran. Banyak orang Kristen tahu firman tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Tapi saya mau katakan dan tegaskan kepada jemaat Tuhan, biarlah kita yang sudah mengetahui firman, biarlah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada tantangan, inilah harga yang harus kita bayar. Sekali lagi saya katakan pada saudara, ketika kita hidup tidak serupa dengan dunia ini, berarti ada harga yang harus kita bayar. Jadi jangan kita heran ketika dunia mulai membenci saudara karena kita mentaati Tuhan. Makanya penulis kitab Ibrani berkata, jangan lepaskan kepercayaanmu sebab besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35.
Sekalipun banyak orang yang membenci kita, jangan lepaskan kepercayaanmu. Sebab besar upah yang menanti. Saudara, katakan amin. Ketaatan saudara akan kebenaran tidak ada yang sia-sia. Sekali lagi, ketaatan saudara melakukan kehendak Bapa tidak ada yang sia-sia. Jadi jemaat Tuhan, ketika ada tantangan di luar sana, jangan kita menyerah. Jangan kita mundur. Sebab besar upah menantikan kita. Katakan amin. Katakan amin. Berapapun harga yang harus kita bayar, kalau itu memuliakan dan menyenangkan Tuhan, haruslah itu tidak menjadi berat bagi kita untuk kita lakukan. Misalnya saudara bersaksi atau memberitakan Injil, walaupun kita dibenci, dijolimi, dijauhi, itu tidak jadi masalah bagi kita. Yang penting bukan kesalahan kita. Jadi harga yang dibayar ialah kita dibenci karena kebenaran, bukan dibenci karena kesalahan. Ketika saudari dibenci karena kesalahan, itu bukan bayar harga. Itu memang akibat dari kesalahan yang saudara buat. Tetapi kalau mereka membenci kita karena kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita taat kepada Tuhan, itu adalah harga yang harus kita bayar. Mari kita bersukacita di dalamnya. Katakan amin. Itu membuat kita semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tantangan dan ancaman bisa datang kapan saja untuk menghadang kita. Namun iman percaya dan pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan jangan sampai ditinggalkan. Sebab Ibrani yang sudah berkata tadi 10 ayat 35, jangan lepaskan kepercayaanmu sebab besar upah yang menantinya. Jadi jangan kita tinggalkan, sebab ada upah yang besar menanti kita. Jangan lepaskan iman percaya saudara. Jangan patah semangat. Mari menyala terus untuk Tuhan. Mari bersemangat terus untuk Tuhan. Yang kedua, ada penyerahan hidup secara totalitas. Sekali lagi saudara kekasih, poin kita yang kedua, ada penyerahan hidup secara totalitas. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita di dalam Tuhan terletak pada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saya ulang kata-kata saya. Kekuatan kita di dalam Tuhan terletak pada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi penyerahan hidup kita kepada Tuhan haruslah secara totalitas, bukan setengah-setengah, bukan 30%, bukan 40%, bahkan bukan 90%, tetapi 100% kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tidak boleh setengah-setengah. Setengah untuk dunia, setengah untuk Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita setengah-setengah, maka sewaktu-waktu kita akan menyerah. Kita tidak akan kuat ketika ada ancaman, tantangan, aniaya. Kita tidak akan kuat menghadapinya karena kita tidak 100% menyerahkan diri kita untuk Tuhan. Kalau setengah-setengah saudara, itu namanya
namanya mendua hati. Ketika lagi happy, saya ikut Tuhan. Ketika lagi keadaan saya lagi buruk, ada tantangan, saya tidak ikut Tuhan. Itu namanya setengah-setengah. Ketika kita mulai takut melakukan kebenaran, itu artinya kita setengah-setengah ikut Tuhan. Kita setengah-setengah menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Kita takut dianiaya, kita takut diancam. Kita takut dibenci oleh saudara-saudara kita di luar sana. Apa kata mereka kalau kita hidup taat menaati Tuhan dan kita tidak kompromi dengan mereka? Apa kata dunia? Pemikiran demikian itu karena tidak 100% penyerahan hidupnya untuk Tuhan. Dia masih mau menyenangkan dunia. Dia masih mau menyenangkan hati manusia. Dia lebih memilih untuk taat kepada peraturan manusia ketimbang taat kepada Tuhan. Itu karena penyerahannya tidak totalitas kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Yakobus 1, 7 dan 8. Saya bacakan kepada kita. Orang yang demikian, maksudnya mendua hati saudara, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan kita mengira bahwa kita akan mendapat sesuatu dari Tuhan kalau kita masih mendua hati. Jangan kita mengira surga jadi milik kita kalau masih kita mendua hati ikut Tuhan. Ketika kita dalam lingkup kumpulan teman-teman lama kita dan mulai kita pertimbangkan taat kepada Tuhan, jadi contoh, jadi berkat, atau ikut dengan teman-teman lama kita. Ini kelihatan. Kalau saudara masih mendua hati dan tidak 100% saudara menaati kehendak Bapa, jangan saudara mengira engkau mendapat sesuatu dari Tuhan. Saya tegaskan di tempat ini kepada jemaat Tuhan. Siapa-siapa saudara yang masih kompromi, sekali-sekali isap rokok, sekali-sekali minum, jangan saudara kira saudara mendapat sesuatu dari Tuhan. Selagi diberi kesempatan kepada saudara, setiap kali saudara dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati saudara. Ada waktunya nanti pintu anugerahnya tertutup rapat dan saudara menyesal. Selagi dia dapat ditemui oleh kita, datanglah kepadanya. Lepaskan semua yang tidak berharga dan dapatkan yang berharga yang ditawarkan oleh surga kepada saudara. Katakan amin. Iya saudara. Kalau tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Tidak ada upah yang menanti kita. Jangan setengah-setengah dong. Jangan sembunyi-sembunyi di luar sana dan saudara melakukan dosa. Dengar baik jemaat Tuhan. Biarlah kita menyerahkan hidup kita secara totalitas. Ambil satu keputusan pada hari ini. Buang semua yang tidak Tuhan kehendaki. Lepaskan itu. Berapa lama lagi engkau terus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan?
dengar baik, engkau tidak akan mendapat sesuatu dari Tuhan. Jangan sayang-sayang terhadap dosa itu, saudara. Lepaskan itu. Amin. Amin. Karena itu kita tidak bisa di satu sisi menaati Tuhan dan di sisi yang lain mengikuti dunia. Di sisi yang lain kita setia beribadah, oke, itu bagus. Setia ibadah misal, iya. Tetapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa di surga, itu sia-sia. Itu mesti setengah. Setengah untuk Tuhan, setengah untuk dunia. Itu tidak bisa. Di satu sisi kita menaati Tuhan dan di sisi yang lain yang kita mengikuti dunia. Kalau untuk menyampaikan firman mungkin iya. Tapi di sisi yang lain ketika kita diperhadapkan untuk memilih menaati Tuhan, kita kalah. Dengar baik. Saya tegaskan, kita tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan kalau saudara tidak memilih terus menaati Tuhan. Karena Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhan memilih kita bukan karena Ia membutuhkan kita, melainkan Ia senang mau bekerja sama dengan kita, dan hal tersebut merupakan suatu kehormatan bagi kita di mata Tuhan, sebab Tuhan mau memakai kita menjadi alat dalam tangannya. Amin. Amin. Sebab Tuhan mau memakai kita menjadi alat dalam tangannya. Itu adalah sesuatu kehormatan bagi kita, saudara kekasih. Karena sebenarnya tanpa kita pun Tuhan sanggup melakukan segala perkara, karena Dia adalah Tuhan yang tak terbatas. Amin. Tuhan tidak pernah kecewa apabila takut kehilangan kita, sebab Tuhan punya berbagai cara untuk melakukan segala sesuatu, yakni sesuatu yang Dia kehendaki sesuai dengan kedaulatannya. Kalau kita mundur dari jalan Tuhan, Tuhan tidak kecewa. Tuhan pilih yang lain. Tuhan cari yang lain yang mau melakukan kehendaknya. Tanpa saudara, Tuhan senang ketika kita menjadi pendeta di gereja. Tetapi Tuhan tidak butuh kita jadi pendeta. Tuhan senang ketika kita menjadi pemusik di gereja, tetapi Tuhan tidak butuh kita jadi pemusik. Tuhan senang ketika kita menjadi pemimpin pujian di gereja, tetapi Tuhan tidak butuh kita jadi pemimpin pujian. Tuhan senang kita menjadi ketua misal di gereja, tetapi Tuhan tidak butuh kita jadi ketua misal. Tuhan senang kita bersaksi di gereja, tetapi Tuhan tidak butuh kesaksian kita. Singkatnya adalah Tuhan senang kita melayani Dia, tetapi Tuhan tidak butuh kita melayani Dia. Sebab Tuhan tidak pernah berkekurangan. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Itu berarti Tuhan selalu limpah dengan kemuliaannya, limpah dengan kesetiaannya, limpah dengan kasih-Nya, limpah dengan kekudusannya, dan limpah dengan kuasanya. Karena itu tidak ada bagian dari Tuhan yang kurang yang perlu diisi dan dilengkapi oleh kita. Oleh karena itu ketika Tuhan memilih kita, serahkanlah hidup kita secara totalitas, secara utuh, dan secara holistik, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mengundurkan diri dari jalan Tuhan dan meninggalkan panggilan Tuhan. Katakan amin. Makanya Ibrani 10 ayat 38 sampai 39, buka Alkitab saudara, dan saya baca kepada Bapak Ibu. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan beroleh hidup. Katakan
Iskariot digantikan oleh Matias. Sehingga dalam pernyataan ini mengajari kita agar jangan kita sombong. Suatu anugerah bagi kita ketika kita bisa melayani Tuhan. Anugerah terbesar bagi kita ketika kita diberi kesempatan untuk menyerahkan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau, kalau saudara tidak mau, digantikan oleh Tuhan. Tuhan tidak kekurangan cara, kekurangan orang. Benar saudara? Benar saudara? Untuk itu, bagi semua jemaat Tuhan di sini, tangkap firman Tuhan pada hari ini, tangkap pesan Tuhan pada hari ini. Hari ini diberi kesempatan kita bisa hidup, itu karena anugerah Tuhan. Dia sayang kepada saudara. Kita yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan butuh saudara. Tetapi kita yang membutuhkan Tuhan. Kalau kita tahu kita membutuhkan Tuhan, lepaskan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki dan serahkan dirimu secara totalitas kepada Tuhan. Maka itu adalah letak kekuatan saudara di dalam Tuhan. Saudara tidak akan diombang-ambing oleh dunia. Sekalipun di luar sana banyak tawaran yang menggairahkan, mengguirkan saudara, tetapi itu tidak akan menghentikan komitmen saudara menaati Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Apakah siap saudara menaati Tuhan? Amin. Dalam situasi apapun, tidak ada yang mendukung apakah saudara menaati Tuhan? Amin. Belum kuat aminnya. Sekalipun tidak ada yang mendukung saudara, apakah saudara menaati Tuhan? Amin. Iya, itu adalah keputusan kita bersama. Keputusan pribadi saudara. Jadi ketika ada harga yang harus dibayar dan ada penyerahan hidup secara totalitas, maka percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dan keberhasilan kepada kita yang menaatinya. Katakan amin. Katakan amin. Bila kita membaca kisah dari para pembangun bait suci itu, kita akan menemukan bahwa Tuhan tidak sekali-kali membiarkan dan meninggalkan anak-anaknya masuk dalam peperangan sendiri. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka, sehingga cerita akhirnya mereka dapat menyelesaikan pembangunan bait suci. Sekalipun di dalamnya ada yang harus mereka korbankan, perasaan, tekanan dari luar, tetapi mereka tidak menyerah karena mereka tahu itu adalah kehendak Bapa. Mereka harus membangun bait suci. Dan kalau kita sadar dan kita tahu menaati Tuhan itu kehendak Bapa di surga, maka kita tidak akan menyerah. Dan kalau kita tidak menyerah, maka saya percaya kemenangan, keberhasilan ada di tangan saudara. Amin. Amin. Kan lebih baik menaati Tuhan daripada menaati setan. Kan lebih baik melayani Tuhan daripada melayani setan. Untuk itu jemaat Tuhan, tidak ada yang salah dalam menaati Tuhan. Apapun kata dunia, ketika kita menaati Tuhan, jangan goyah iman saudara. Jangan saudara berhenti menaati Tuhan. Mari kita menaati Tuhan. Maka saya percaya kemenangan, keberhasilan itu di tangan saudara. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin.
Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, walaupun banyak yang berkata yang tidak benar tentang kita, jangan kita takut. Jangan kita gemetar. Karena kita tahu siapa di pihak kita. Amin. Kalau kita melakukan kehendak Bapa di surga, Tuhan di pihak saudara. Kalau kita siap menaati kehendak Bapa, percayalah Tuhan di pihak saudara. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Aniayakah? Tantangankah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari kita tetap menaati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka saya percaya kita akan mendapat sesuatu daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Apakah saudara diberkati? Apakah saudara diberkati? Haleluya. Tutup Alkitab saudara dan kita akan berdoa kepada Tuhan.